Kenapa baiknya kita harus karena orang lain? Orang nyenggol, balas nyenggol. Orang nyubit, balas nyubit. Orang nabok, balas nabok. Terus buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Tiap minggu ngaji ke masjid misalkan. Kalau cuman bisanya meniru keburukan orang lain, itu juga tidak cukup membuat amalannya diterima. Yang ketiga, kalau jadi imam sholat, waktu ruku, kalau ruku kan bisa kelihatan yang di belakang ada baru datang, dan dia sengaja memperlama rukunya supaya orang itu bisa masbuk. Karena kalau orang masbuknya lagi ruku kan gak usah ulang rakaat ya secara fikihnya. Kata Imam Al-Qurtubi itu tidak boleh dilakukan. Nanti kalau ketemu guru fikih yang menjelaskan itu boleh, namanya berbeda pendapat, wajar. Cuman kenapa tidak boleh? Ini caranya Imam Al-Qurtubi jaga niat ya. Karena tiga hal yang disebutkan dalam contoh tadi, tiga-tiganya ranah ibadah, dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Terus kalau kita ngelakuin sesuatu untuk urusan ibadah, ada niatan selain untuk Allah, itu beliau nggak berani ngerasa yakin akan diterima. Nanti akan ada yang komen, ntar dulu, bukankah Allah maha baik? Kan ada kisah pelacur memberi minum seekor anjing, diampuni oleh Allah, diizinkan akhirnya masuk ke surga. Betul, tapi seorang Imam Al-Qurtubi ngerasa, aku tidak tentu layak untuk mendapatkan kebaikan Allah tersebut. Ngerasa nggak layak ya. Sehingga itulah yang membuat kenapa Imam At-Tirmidzi, kita sering ngeliat hadis HR Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi meninggalnya buta. Kenapa? Karena terlalu banyak menangis. Menangisi apa? Takut bekalnya nggak cukup pulang ke hadapan Allah ya. Umar bin Khattab mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol. Wahai ranting, betapa nikmat jadi dirimu. Ditanya oleh yang mendengar, wahai Amirul Mukminin, kenapa nikmat jadi ranting? Ranting ini tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Aku Umar, setiap perbuatanku harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku. Beliau menambahkan, kalau sekiranya umatnya Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali satu orang saja, maka aku yakin pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Umar yang ngomong gitu. Manusia yang Nabi sebutkan, kalau beliau bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar. Bisa gitu ya, punya hati ya. Karena Masya Allah, ini walaupun temanya hijrah, tapi kelihatannya yang hadir ini ibu-ibu ya. Saya tanya dulu deh. Tadi suasananya sudah mulai horor soalnya ya, bahas bab tentang niat. Tapi karena penting bab niat ya, saya tanya dulu. Ibu suka susu sapi murni tidak? Suka? Mohon maaf kalau susu sapinya dicampurin kotoran sapinya 1 sendok mau? Yang layak mendapatkan ibadah kita, penyembahan kita, kita campur adukan dengan niat yang lain. Sedangkan perintahnya surat 98 Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Untuk mukhlis, dan tidaklah kami itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah mukhlis ya, lillahi ta'ala ya. Bismillah. Ini untung bukan kajian parenting ya. Kalau parenting kan orang tua, tapi tetap aja banyakkan ibu-ibunya, padahal namanya suami istri sepaket. Tapi saya husnuzon, mungkin ini satu suami bawa 3 istri ya Pak, atau gimana Pak? Oh enggak ya, ya Allah. Udah nikah semua yang hadir sini? Ada yang masih jomblo? Anak cowok yang jomblo angkat tangan. Angkat yang tinggi. Entar dulu. Iya makanya entar dulu. Bu, tolong bedakan ya. Tolong bedakan jomblo dengan janda, Bu ya. Iya sih betul, sama-sama single ya. Tapi dah. Dan saya nanya kayak tadi juga bukan pengen nafkahin, Bu, bukan, Bu ya. Cuma nanti akan menentukan bahasan kita kemana gitu ya. Baik, Masya Allah ya. Semoga yang
belum punya pasangan, Allah anugerahkan pasangan yang solih solihah. Kurang keras aminnya, nggak niat ya, biasa aja kali. Masya Allah. Nyari yang kayak gimana jodohnya? Jangan ya, Koko nanti berangkat ke Thailand ya, jangan ya. Baik, bismillah. Bismillah. Kita kumpul di sini, aku yakin Allah yang sampaikan. Dan saya sampaikan kabar buruknya dulu ya. Kita manusia tuh agak repot. Kenapa? Kita kalau bikin dosa, malaikat ketiduran nggak? Nggak. Kecatat nggak? Kecatat. Bikin dosa. Giliran beramal, yakin bakal diterima Allah nggak? Atau nggak gini? Jawab, ibu udah sholat, bapak udah sholat, udah nggak kehitung berapa kali dari pertama kali belajar sholat sampai detik ini. Jawab satu aja, sholat kita yang mana yang yakin itu diterima Allah, sebut yang mana. Nggak bisa nyebut ya, repot ya. Begitu akhirnya maksiat, malaikat nggak ketiduran, jadi kecatat. Giliran beribadah, sholat, tadi ada yang udah sholat subuh, tadi ada yang udah sholat asar, belum tentu bakal keterima oleh Allah. Sah kok iya, bicara sah sama sah. Jadi penggugur kewajiban, yang harusnya nggak sholat zuhur dosa, dia udah sholat zuhur meskipun lupa rakaat, sah, nggak jadi dosa, enggak. Tapi kan kita udah tahu, buat nyampe ke surganya Allah nggak cukup sekedar yang sah, tapi cukup harus ngejar yang diterima oleh Allah ya. Sedangkan tadi amalan yang mana kita itu tidak tahu. Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga karena satu dosanya. Kita yang pengen ke surga dosanya berapa? Apa cuman satu? Ya. Terus mau ke surga dengan cara apa? Misalkan mengingat, aduh sholat sering lupa rakaat, istighfar jarang, sedekah diirit-irit ya. Maka mengingat itu, tahu-tahu diuji, dikasih fasilitas penggugur dosa oleh Allah. Sakit misal, ya udah jangan dikeluhkan. Berobat sampai sembuh harus wajib, tapi nggak boleh sampai tidak menerima takdir Allah ya. Apalagi maha baiknya Allah, ternyata ke surga itu bukan bicara amalan kita, tapi masuk surga Allah itu karena rahmat dari Allah. Karena apa? Karena rahmat Allah. Karena kalau bicara amalan, yang mana tuh jujur-jujuran yuk, yang mana sih salat kita tuh yang udah keterima, itu yang mana? Sedekah kita yang mana? Baca Quran kita yang mana? Kita tahu. Alhamdulillah kabar baiknya, kalau urusan sama manusia, kita berbuat 1000 kebaikan, satu aja kita bikin cacat, bisa rusak 1000 kebaikan itu. Tapi kalau urusannya sama Allah, 1000 kesalahan kita, ada satu aja amalan yang Allah ridho menerimanya. Allah punya hak mengampuni sisa yang 1000 kesalahan. Dan pertanyaan selanjutnya, kok kalau semuanya Allah yang nentuin, buat apa kita ibadah? Buat apa yuk kita ikhtiar ya? Yang jualan, buat apa saya nawarin barang saya? Yang nentuin orang itu mau beli atau tidak, Allah bolak-balik hatinya atau tidak. Buat apa dokter datang ke IGD tengah malam? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter. Kalau kata Allah sembuh, nggak disentuh oleh dokter pun sembuh. Kata Allah harus meninggal, diobatin kayak gimana, obat seperti apapun pasti meninggal, betul? Maka ditanya, buat apa kita ikhtiar? Ya, buat apa kita ikhtiar? Yang paling penting agar jadi amal soleh. Ulangi, agar jadi apa? Ngumpulin amal aja kita mau. Karena hitungannya begini ya, ini ilustrasinya. Andai ada orang yang seumur hidup keinginannya dikabul, jangankan bermunajat mengangkat tangan, baru juga ngelamun udah langsung dijadikan kenyataan oleh Allah. Tapi tidak ada satupun perbuatan tindakan yang jadi amal soleh. Meninggal bawa apa?
capek doang di dunia, bak sana sini. Di dunia mah iya, berhasil jadi pemimpin, berhasil jadi orang kaya, beneran viral, beneran centang biru. Tapi meninggal nggak bawa amal soleh, jadi apa? Capek doang di dunia. Atau ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap kali ngucap, berbuat, bertindak, semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia paling banyak bekalnya. Padahal di dunia, dia yang gak kepilih, dia yang dicaci, dia yang difitnah, dia yang direndahin, diremehin. Yuk, ini jadi jawaban kenapa orang-orang yang soleh asli ya, entah nabi, sahabat, ulama, siapapun itu, kok mereka udah segitu ibadahnya baik, pahala banyak, dosa sedikit, ujian lebih berat daripada orang-orang, tapi tetap jadi orang baik, dijahatin juga tetap balas dengan kebaikan. Ngapain? Ngejar apa? Sederhana, mereka mah cuma ngumpulin amal, yang penting Allah suka. Karena selagi kita belum ngejarnya itu, seperti mereka, bantuin orang yang gak balas, ngambek. Tolongin orang yang gak terima kasih, bete. Senyumin orang yang malah judes, gak mau senyum lagi, ya, dan lain-lain. Kenapa baiknya kita harus karena orang lain? Orang nyenggol, balas nyenggol. Orang nyubit, balas nyubit. Orang nabok, balas nabok. Terus buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Tiap minggu ngaji ke masjid misalkan, kalau cuman bisanya meniru keburukan orang lain. Kan udah tahu fitnah teh buruk, tapi kita balas karena dia fitnah saya, harus saya fitnah balik. Ya itu buat apa ngaji selama ini? Tapi dia zalim, dan meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Ya, enak tuh kalau tujuannya kayak gitu. Ya, kutip pendapat Abdullah bin Mas'ud, Insya Allah, semua orang adalah tamu, semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu pasti pulang, nggak mungkin nginep seumur hidup. Namanya titipan pasti dikembaliin karena bukan punya kita. Terus setelah semua ini telah berlalu, tamu udah pada pulang, yang kita punya udah dikembaliin, apa yang tersisa buat kita? Kalau nggak jadi amal, sekarang mah kalau ketemu orang, mikirinnya bukan aku dapat untung apa dari dia, enggak, tapi aku bisa dapat amal apa yang bisa membuat aku tambah dicintai Allah karena ketemu dia. Ketemu orang nggak bisa ngaji, orang teh bodoh banget sih, udah tua masih nggak bisa ngaji, misal. Yang berarti sekarang dipikirnya, aku bisa dapat amal apa karena kenal dia. Oh, dia nggak bisa ngaji, Allah titipin ilmunya, ya udah belajar sama-sama. Yuk, enak. Setuju tidak? Setuju? Bu. Kalau di sini iya gitu ya, yang sofannya. Alhamdulillah. Bu, kenapa ibu-ibu itu kalau foto nggak bisa satu kali? Serius saya nanya ya. Sekali tetap harus 3 kali. Ya. Oke, kita ulang foto yang sama, yang moto sama, sudutnya sama, orangnya sama, kameranya sama. Foto yang kedua, sekarang yang 9 merem semua, tapi ibunya cantik sendiri. Itu ya kan yang diposting di medsos. Saya mah kasihannya sama abang-abang kameramennya yang foto mana tadi ya, karena suka disebut, Mas tolong jangan gendut ya. Gimana caranya ya? Insya Allah yang makan banyak kan ibu, kenapa yang dimarahin yang foto? Insya Allah. Bu, suka foto-foto nggak? Kalau jalan-jalan seharian foto-foto, nyampe rumah dicek dong di handphonenya. Ternyata pas buka handphone ada foto T273 misalkan ya, misal memorinya gede ya, itu 200 foto lebih diposting semua nggak Bu? Udah seleksi dong, seleksi. Yang mana yang ibu hapusin? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Padahal di foto yang ibunya jelek teman-teman ibu cantik semua loh, nggak peduli ya, nggak apa ya. Masya Allah, inilah ras terkuat di muka bumi ya. Insya Allah. Sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Yang salah dunianya ya. Insya Allah. Dah tenang Bu,
Alhamdulillah, tapi dari mereka terlahir anak-anak yang solih-solihah ya. Karena ya rahim adanya pada mereka. Mereka bilang laki-laki lebih kuat, ternyata kalau laki-laki disuruh ngelahirin kayaknya belum tentu kuat ya. Laki-laki potensi rasa paling sakitnya cuma patah tulang. Sedangkan wanita ada proses yang namanya melahirkan. Sakit tidak? Siapa tapi di sini yang udah ngelahirin lebih dari 1 kali angkat tangan? Insya Allah ya. Ini para bunda-bunda luar biasa. Padahal nggak sedikit pernah ngeliat, nggak semua ya. Ada ibu-ibu yang baru pertama ngelahirin terus berkata, ih amit-amit saya emang nggak mau lagi gitu ya. Tapi tetap aja lahir lagi ya. Masya Allah. Jadi lebih kuat, lebih tahan penderitaan. Perhatiin aja, semua film-film azab pemeran utamanya wanita biasanya ya, karena lebih kuat ya. Ini ngomongin film azab, saya kasih PR ya, tolong direnungkan. Katanya di film di Jepang itu banyaknya film porno, karena di sana orang pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyaknya film drama romantis, karena di sana perceraian tinggi, jadi dibikin nikah tuh indah banget ya. Kalau di Indonesia kenapa banyaknya film azab? Itu dia ya. Alhamdulillah. Tapi tadi dapat info masjid ini kemarin gempa tidak hancur ya, hanya retak-retak saja. Perasaan Allah. Tadi dari perwakilan Ustadz yang dari Kemenak juga masya Allah, ingat di sini mudah-mudahan bisa ziarah ke makam wali-walinya Allah ya. Baru tadi banget pagi ngelihat kajiannya Buya Yahya, beliau menyebutkan salah satu amalan para wali. Mau coba ngamalin? Mau coba? Wali Allah loh, ini jadi kekasih-kekasihnya Allah. Bagaimana cara ngamalinnya? Adalah kalau nanti ibu setiap kali ada orang yang nyakitin ibu ya, biasanya ibu apain bu orang kalau nyakitin ibu? Ada yang menjawab dibalas, manusiawi ya, namanya dijahatin. Ada respon reaksi secara horizon, nalurinya emang pengen ngebalas ya. Namanya ada orang misalkan pengen begini, kita seketika bisa langsung menangkis ya, itu manusiawi. Tapi bismillah, ketika sudah terdidik dirinya oleh Islam nanti berbeda ya. Yang paling normal dijahatin balas dengan perbuatan yang sama. Tapi itu mah tadi orang yang belum ngaji, udah tahu mukul itu buruk, masa balas dengan keburukan yang sama ya. Itu satu. Ada lagi yang dia ketika dijahatin diem, tapi tengah malam 2:30 bangun, ambil wudhu, sujud, berdoa kepada Tuhannya. Mau kabur kemana? Itu orang yang berbuat zolim ya. Orang yang dizolimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah ya. Tapi itu pun masih ada yang lebih tinggi lagi. Ini dia amalan para wali. Orang yang kalau dizolimi